Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab silaturahim kepada kerabat atau keluarga yang berbuat syirik, yang masih musyrik ataupun kafir, serta memberi hadiah kepada mereka, di mana penulis membawakan riwayat tentang Nabi alaihissalam yang memberikan sutrah kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi alaihissalam, yang intinya adalah, ya Rasulullah, kenapa engkau memberiku kain sutra ini, padahal engkau telah mengatakan tentang kain sutra ini sebagaimana yang telah engkau katakan. Maksudnya Nabi mengatakan apa tentang kain sutra? Innama yalbisu hada liman la khalaqa lahu. Sesungguhnya orang yang memakai kain ini adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat, kok malah dikasih begitu. Ternyata kata Rasul, aku memberimu kain ini bukan untuk kamu pakai, tapi untuk dimanfaatkan harganya atau diberikan kepada orang lain. Sehingga di sini boleh memberikan hadiah kepada orang musyrik ataupun orang kafir. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Yes. Tidak litaklifil qulub, untuk melembutkan hati orang musyrik tersebut atau hati orang kafir tersebut. Karena manusia itu pada fitrahnya, kalau dia sering dikasih sesuatu, itu hatinya akan lembut. Kalau orang sering dikasih hadiah, sering dikasih sesuatu, orang yang benci itu jadi cinta. Kalau orang sering dikasih sesuatu, dikasih hadiah, orang itu pasti lama-kelamaan akan nurut, karena udah lembut hatinya. Dan kalau misalkan mau nolak, itu sungkan, karena sering dikasih sembako, sering dikasih uang. Makanya ketika diperbolehkan memberikan hadiah kepada orang-orang musyrik, itu tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau misalkan diajak untuk mentauhidkan Allah, diajak untuk sholat ketika orang itu gak pernah sholat misalkan, atau diajak untuk masuk Islam, itu dia sungkan, dia gak ngelawan. Minimal dia akan mengatakan, oh gimas, ada sungkan di hatinya karena sering dikasih. Dan inilah momen yang dimanfaatkan oleh gereja untuk mengajak kaum muslimin yang awam masuk ke dalam agama kafir.
agama Kristen. Jangan kafir Ustaz, non muslim aja. Kalau kafir itu kasar. Ya, kita lembutkan. Agama kafir kita lembutkan. Ndak, kafir itu tidak kasar. Non muslim juga boleh, kafir juga boleh, dua-duanya boleh. Non muslim dipakai lafaz dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW dengan istilah kata-kata ghairul muslimin. Ghairul muslimin, selain muslim, artinya orang-orang non muslim. Tapi orang-orang kafir juga dipakai di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Akan tetapi orang-orang munafik, orang-orang liberal yang ada penyakit dalam hatinya, mereka alergi dengan kata-kata kafir, sehingga mereka mengkritik kita dan melarang kita untuk memakai kata-kata kafir. Loh, yang pakai kata kafir Allah Azza wa Jal, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu banu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Siapa yang ngomong kafir? Allah, bukan kita. Kenapa mereka mempersoalkan kita dengan mengatakan kafir kepada orang-orang kafir, tapi mereka tidak mempersoalkan umat lain ketika mengatakan orang di luar agamanya dengan sebutan istilah-istilah khusus. Setiap agama punya istilah-istilah khusus. Kristen punya istilah khusus untuk kita, Hindu punya istilah khusus untuk kita, Buddha punya istilah khusus untuk kita, Konghucu punya istilah khusus untuk kita. Semuanya punya istilah khusus. Kita juga punya istilah khusus. Istilah khusus kita apa? Kafir. Tapi yang dipermasalahkan adalah Islam. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kesesatan itu, apapun bentuknya, meskipun mereka saling bermusuhan, ketika dia menghadapi cahaya kebenaran, mereka saling bersatu padu. Mereka saling bersatu padu. Apakah orang Kristen dan Yahudi musuhan? Iya, musuhan. Tapi ketika mereka menghadapi Islam, mereka bersatu. Makanya Allah Ta'ala memperingatkan kita bahwa orang-orang kafir itu, innal ladina kafaru awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya lagi, aulia, saling tolong menolong. Mereka musuhan, tapi mereka saling tolong menolong kalau menghadapi kaum muslimin. Terus Allah katakan, illam taf'aluhu, kalau kamu enggak melakukan yang semisal saling tolong menolong sesama kaum muslimin, berpecah belah dengan kaum muslimin, tidak saling tolong menolong dengan kaum muslimin, illam taf'alu, kalau kau enggak lakukan, takun fitnatun kabir, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang banyak. Ini orang-orang kafir. Nah, kemudian kita masuk ke bab berikutnya, bab baru dan masih membahas tentang silaturahim. Bab apa itu? Babun bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pelajarilah nasab-nasab kalian, ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian menyambung rahim-rahim kalian. Bab pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian menyambung rahim-rahim kalian. Tayyib. Di antara ilmu yang diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin itu adalah mempelajari masalah nasab. Nasab itu tali kekerabatan atau silsilah kekerabatan, itu nasab. Dari fulan
bin bapaknya, bin kakeknya, bin buyutnya, bin seterusnya ke atas. Mungkin sebagian di antara kita hanya sampai kakek, jarang sekali sampai buyut, atau mungkin jarang sekali sampai atasnya buyut, yang istilahnya adalah canggah kita ini. Hanya sampai tingkatan ketiga, jarang sekali di antara kita tingkatan yang keempat, canggah, atau mungkin tingkatan yang kelima kalau ilmu Jawa itu apa? Cangger, itu ya. Tingkatan keenam itu udek-udek istilahnya. Nah, jarang di antara kita yang sampai seperti itu. Nah, Rasul alaihissalam memerintahkan kita untuk mempelajari nasab. Itu bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Matasilu nabihi arhamakum, yang dengannya kalian bisa menjalin silaturahim. Sehingga ketika seseorang mempelajari nasab, mempelajari jalur keturunan, itu tetap terjaga hubungan persaudaraannya. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis dari Umar ibn al-Khattab ketika dia berkhutbah. Haddatsana Amr bin Khalid qala, telah menceritakan Amr bin Khalid, dia berkata, haddatsana Attab bin Bashir, telah menceritakan kepada kami Attab bin Bashir an Ishaq ibn Rashid, dari Ishaq bin Rashid, Anis Zuhri, dari Az-Zuhri, qala haddatsani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Jubair ibn Mut'im an Jubair ibn Anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu, bahwasannya Jubair ibn Mut'im mengabarkannya. Berarti Muhammad bin Jubair ini siapanya Jubair? Siapanya Jubair? Anaknya Jubair, ya, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Bapaknya namanya Jubair bin Mut'im. Bapaknya mengabarkan kepada anaknya, annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu alal minbar, bahwasannya dia mendengar Umar bin Khattab berkata atau berkhutbah alal minbar, di atas minbar. Berarti ini adalah khutbah Jumat karena di atas minbar. Dan kalau Umar bin Khattab berada di atas mimbar untuk berkhutbah dan untuk menyampaikan masalah ansab, masalah nasab ini, berarti ini merupakan sesuatu yang sangat penting, menunjukkan akan pentingnya ilmu nasab, karena ada namanya ilmu ansab secara khusus, ada yang namanya ilmu ansab. Tapi bagi kita, cukup bagi kita untuk mengetahui tentang dari mana nasab kita, siapa silsilah bapak kita bagaimana, silsilah ibu kita bagaimana, saudaranya bapak siapa saja, saudaranya ibu siapa saja. Insya Allah kalau yang itu kita paham. Yang paling susah itu ketika kita menghafal saudara kakek dan saudara nenek, dan saudara kakek saudara nenek ini punya anak lagi. Ini yang paling susah menghafal. Apalagi silsilah Jawa itu nanti bingung antar sebutan Mbah, Pak D, Mas, repot urusannya. Saya punya saudara, jadi nenek saya itu punya adik. Adiknya nenek saya itu melahirkan anak kecil, umurnya 5 tahun. Sekarang umurnya sudah SD. Saya panggil dia bukan adik, panggil dia Kenapa? Karena dia anak dari adiknya nenek saya, sedangkan saya anak dari anaknya nenek saya. Secara silsilah Jawa, anak kecil tadi itu dia lebih tua dibanding saya. Ini kalau kita nurut silsilah Jawa. Tapi saya pribadi sama sekali tidak setuju dengan silsilah Jawa ini,
Saya pribadi lebih setuju dengan silsilah yang ada dalam Islam. Di mana dalam Islam kalau anak kecil ya adik, kalau orang dewasa dihormati, kalau yang kecil ya disayang. Tapi saya panggil adik tersebut itu adalah bukan adik tapi karena dia anak dari nenek, adiknya nenek saya. Dan menghafal yang bagian atas ini yang susah. Kemarin waktu saya pulang kampung ke Kebumen, saya diperkenalkan sama mertua. Kebetulan mertua itu 8 bersaudara. Yang laki 8 bersaudara, yang perempuan juga banyak saudaranya. Dikenalkan semua, ini adiknya Abi, ini masnya Abi, ini anaknya Abi, ini anaknya adiknya Abi, ini anaknya lagi dari adiknya Abi. Panjang sekali, banyak sekali, ngumpul semua keluarga besar. Sampai saya bingung mana yang mahram dan mana yang bukan mahram. Sehingga ketika diajak salaman, saya tanya, "Bi, ini siapa?" "Oh, ini dari sini jalurnya." "Oh, ini dari keponakannya nenek." Jadi ibunya Abi punya ponaan ini punya anak. Nah, ini anaknya. Jadi ribet banget. Nah, itu mempelajari ansab gunanya itu. Di Islam ada seperti itu. Nah, ketika Umar bin Khattab naik mimbar untuk menjelaskan masalah nasab, ini menunjukkan apa? Pentingnya bagi kita untuk mengetahui jalur nasab. Apa kata Umar? Kita lihat khutbahnya Umar. Jenengan nanti bisa menyimpulkan seberapa panjang khutbahnya Umar dan butuh berapa menit kira-kira. Umar berkhutbah, "Ta'allamu ansabakum." Pelajarilah nasab-nasab kalian. "Tsumma silu arhamakum." Kemudian sambunglah rahim-rahim kalian. "Wallahi," demi Allah, "innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'un." Sesungguhnya apabila ada di antara seseorang dan di antara saudaranya sesuatu, yakni permusuhan atau kebencian, kalau seandainya ada kebencian antara seseorang dengan saudaranya, walau ya'lamul ladzi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim, dan kemudian seandainya dia mengetahui ada hubungan antara dia dengan saudara tersebut yang masuk ke dalam hubungan rahim, la auza'ahu dalika anintihakihi, maka tentu keduanya akan mengurungkan niatnya untuk bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena dulur dewi. Sehingga kalau seandainya mereka nggak tahu ada rahim, maka mereka akan melanjutkan musuhan tadi. Tapi karena mereka tahu ternyata kita bersaudara, meskipun saudara jauh, maka kata Umar, kalau seandainya mereka mengetahui bahwa ada hubungan rahim antara dirinya dengan saudaranya itu, la auza'ahu dalika, tentu dia akan mengurungkan niatnya untuk memusuhi atau mungkin untuk berbuat dolim kepada saudaranya tersebut. Ini khutbahnya Umar bin Khattab. Di zaman dulu khutbah itu cukup semenit, 2 menit, 3 menit, kemudian kita sholat Jumat. Kalau kita praktekkan di zaman sekarang, itu tentu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena di zaman para sahabat dengan khutbah yang ringkas, mereka sudah paham apa maknanya, apa faedahnya, apa hukum-hukumnya, dan apa yang dimaksud. Tapi kalau di zaman sekarang kita pakai khutbah yang model seperti ini, satu hadis kita bicarakan, dikhawatirkan para jamaah itu dia tidak memahami maksud hadisnya, tidak memahami hukumnya, sehingga perlu diperjelas sedikit tentang hadis tersebut. Meski demikian tidak diperkenankan bagi khatib untuk khutbah terlalu lama, karena bukan sunnahnya demikian. Sunnahnya itu memperingkas khutbah dan memperpanjang sholat. Nah, ini khutbah Umar bin Khattab. Dari hadis ini Syekh rahimahullah, Syekh hafidhahullah
berkomentar. Beliau mengatakan, wa ta'arrafu asma'a aqaribikum ma tasiluna bi arhamakum. Kenalilah nama-nama kerabat kalian yang mana kalian bisa menyambung rahim-rahim kalian. Wa kam min rahimin maqtu'atin bisababil jahalah. Betapa banyak hubungan rahim itu terputus disebabkan karena ketidaktahuan tentang masalah nasab. Enggak tahu mana saudaranya, atau ini saudara kita atau bukan, ini saudara dari jalur mana, enggak tahu, sehingga terputuslah hubungan silaturahim disebabkan karena masalah nasab. Saya baru tahu di Surabaya ini ada saudara saya yang dari Kebumen. Setelah saya kemarin ke Kebumen dikasih tahu ada saudara yang ada di Surabaya. Kenapa kok bisa saya nggak tahu? Karena saya nggak tahu jalur nasabnya. Ketika dikasih tahu, maka saya baru tahu ternyata di Surabaya ini ada satu saudara saya yang berasal dari Kebumen yang belum saya kunjungin, dan dia adalah saudara satu-satunya yang ada di Surabaya. Dalam rangka merealisasikan sunnah, maka kewajiban orang tua itu mengajarkan anaknya masalah nasab. Misal dikasih tahu anak kita, saudara bapak itu ini. Punya kakek namanya ini, punya saudara namanya ini. Nanti manggilnya seperti ini mahrumnya, ini bukan mahrumnya. Itu penting. Karena kalau sampai kita nggak ajarkan anak kita seperti itu, maka anak kita nanti akan menjadi anak yang tumbuh dewasa dan menjadi orang yang memutuskan silaturahim. Karena dia nggak tahu jalur nasab orang tuanya atau jalur nasab kakeknya. Jadi kata Syekh, betapa banyak rahim yang terputus disebabkan karena tidak tahu masalah nasab. Wa kam min rajulin yuqtada alaihi la yakhsabul mar'u anna lahu ilaihi rahiman. Betapa banyak orang yang dimusuhin, yang mana sebabnya hanya karena dia nggak tahu kalau dia ada hubungan nasab dengan orang tersebut. Dan semua permusuhan yang ada itu, kata Syekh, illa bisababil jahli birrohim allati indahu, disebabkan karena dia bodoh terhadap masalah rohim yang ada pada dirinya. Nah, kemudian ucapan Umar di atas mimbar ini itu juga perintah dari Nabi SAW. Jadi Umar nggak cuma ngucap doang, enggak, ada perintahnya. Nabi mengatakan, ihfadu ansabakum tasilu arhamakum. Jagalah nasab-nasab kalian, maka akan tersambung rahim-rahim kalian. Itu kata Nabi SAW. Maka ma'asyiral muslimin, mempelajari nasab ini termasuk sesuatu yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya untuk mempelajari hadis Nabi SAW itu enggak lepas dari yang namanya nasab. Makanya Al-Imam Abu Bakar Abdul Baqi, Al-Imam Abu Bakar Abdul Baqi, dia mengatakan tiga keistimewaan kaum muslimin dibanding umat-umat yang lain. Kaum muslimin memiliki tiga keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, kata Al-Imam Abu Bakar bin Abdul Baqi dalam kitab Al-Mawahib. Dalam kitab Al-Mawahib. Apa keistimewaan tersebut? Mawahib. Satu, kaum muslimin mereka memiliki al-isnad, sanad. Sanad sesuatu yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Allah memuliakan kaum muslimin dengan yang namanya sanad. Bisa bersambung sampai Nabi SAW. Bahkan ilmu hadis pun
membutuhkan sanad. Semua ucapan-ucapan yang dinukil di dalam kitab-kitab para ulama, mereka pasti menyantumkan masalah sanad. Dan ini sama sekali tidak didapati oleh umat-umat yang lain. Kalau panjenengan lihat umat-umat Nasrani, Injil misalkan, Injil itu kita bisa bedakan mana perkataan Yesus dan mana perkataan yang bukan Yesus. Kalau dia diberi bold, garis tebal, berwarna merah, tulisan berwarna merah, maka dia ucapan Yesus. Adapun kalau dia tidak berwarna merah, maka dia ucapan sahabat-sahabat Yesus. Maka kalau antum lihat ada namanya Petrus, siapa lagi? Yohanes, apa lagi? Yang lain-lain itu ada total 10 kalau nggak salah. Itu mereka semua adalah sahabat-sahabat Yesus. Yang mereka meriwayatkan yang ada dalam Injil tersebut, dalam Bible tersebut, itu mereka riwayatkan. Maka ketika ada surat Petrus nomor sekian, itu berarti Petrus meriwayatkan ucapan tersebut dari Yesus. Sanadnya mana? Tidak ada. Sanadnya mana? Tidak ada. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut tidak bisa. Karena antara Bible untuk sampai ke Petrus itu nggak ada sanadnya. Petrus untuk sampai ke Isa nggak ada sanadnya. Nggak ada sanadnya. Adapun kita, Al-Quran kita sampai sekarang itu masih terjaga dengan rapi sanadnya. Bahkan total kalau nggak salah antara Al-Quran kita dengan Nabi SAW itu yang paling tinggi sanadnya hari ini adalah ketika di dalam sanad tersebut terdiri dari 38 rantai perawi. Dari Nabi misalkan saya punya sanad antara saya dengan Rasul SAW, yang paling tinggi sanadnya itu apabila tersusun atas 38 perawi. Jadi Al-Quran kita terjaga dengan sanad. Bahkan Syekh di kitab itu dia menulis sebuah kitab, menyebutkan sebuah kitab yang bernama kitab Al-Aghani. Kitab apa? Al-Aghani, yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, di mana Abul Faraj Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Aghani itu dia menuliskan kisah-kisah orang-orang fasik, kisah-kisah orang-orang fajir. Ketika dia menuliskan kisah-kisah tersebut, tetap tertulis di situ sanad kisahnya. Sehingga ketika satu kisah tanpa sanad itu maka langsung ada penilaian, ini kisah ini dhaif atau sahih, boleh dijadikan hujah atau enggak boleh dijadikan hujah. Ini pentingnya isnad. Dan yang kedua adalah al-ansab. Ini yang enggak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Nasab. Kaum muslimin, khususnya orang-orang Arab, adalah orang-orang yang masih menjaga al-ansab. Bahkan isnad itu dia dipengaruhi dengan ansab. Kalau seorang perawi tidak ditulis nasabnya siapa, maka bingung ini siapa. Maka ini penting nasab ini ketika untuk menyimpulkan status suatu hadis. Misalkan disebutkan Sufyan, sering saya katakan disebutkan Sufyan, maka Sufyan kita bingung, Sufyan, an Sufyan, ini Sufyan siapa? Harus jelas nasabnya. Apakah dia Sufyan Tsauri atau dia Sufyan Uyainah? Maka harus jelas nasabnya. Seringnya ketika perawi hadis menyebutkan Sufyan, itu dia gak nyebutin nasabnya. Akhirnya para ulama menyimpulkan, oh kalau yang meriwayatkan itu adalah Waqi' bin Jarrah, maka dia Sufyan Uyainah. Kalau dia yang meriwayatkan itu adalah Al-Farabri, maka dia Ats-Tsauri. Nah, ini pentingnya nasab. Demikian juga ketika perawi menyebutkan hadatsana Adam, Imam Bukhari menyebutkan hadatsani Adam, telah menceritakan kepadaku Adam. Lu, ini Adam siapa? Adam R kah? Adam Malik kah? Gak jelas Adam siapa. Maka dalam ilmu hadis
Dicari siapa guru Bukhari yang namanya Adam. Maka tertulislah apabila Bukhari menyebut nama Adam, maka yang dimaksud adalah Adam bin Abi Iyas. Nah, seperti itu. Ini pentingnya nasab. Dalam Islam terjaga nasab. Dan juga kenapa kok berpengaruh dalam sanad nasab ini? Karena ada kalanya seorang perawi dia punya banyak guru. Di satu guru dia sahih hadisnya, tapi ketika dia meriwayatkan guru yang lain doif hadisnya. Jadi terkadang ada perawi di sebagian gurunya doif, di sebagian gurunya dia sahih. Maka harus dilihat ketika dia meriwayatkan ke guru ini siapa nasabnya. Ini untuk menentukan status suatu hadis. Makanya penting, sehingga Allah jadikan istimewa nasab ini. Bahkan sekarang perpecahan Sadaba Alawi dengan yang lain karena nasab. Apakah nasabnya ini sampai ke Rasul atau enggak ini yang Ba'alawi ini, kan gitu. Akhirnya mereka berdebat, membuka kitab-kitab nasab, dicari seret, muncul mentok di mana Ubaidillah. Siapa Ubaidillah ini? Di kitab ini Ubaidillah, di kitab yang lain bukan Ubaidillah, kata mereka. Berdebat mereka 4 jam. Ada di YouTube itu. Live. Waktu itu. Masalah nasab penting untuk menentukan apakah dia keturunan Rasul atau bukan. Dan itu terjaga sampai sekarang. Yang mana menjadi istimewa di antara kita. Dan yang ketiga adalah i'rab. Ilmu i'rab. Ini ilmu dalam bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Saya akan kasih contoh pentingnya i'rab. Beberapa yang lalu mungkin jenengan sudah saya jelasin tentang Dul Arsil Majid. Masih ingat Dul Arsil Majid? Tertulis dalam ayat seperti ini kan? Dul Arsil Majidi, ya kan? Maka Islam itu mulia dengan i'rab, istimewa dengan i'rab. Kenapa dia kasroh? Karena apabila dia kasroh, maka dia sifat dari aras. Allah yang memiliki aras yang mulia. Siapa yang mulia? Allah atau aras? Hah? Aras. Kenapa kok aras yang mulia? Karena dia di kasroh, Al-Majidi. Antum lihat mushaf antum, itu Al-Majidi kasroh. Maka dia yang mulia itu kembali kepada aras karena sama-sama kasroh. Dalam qiraah yang lain, Al-Majidi enggak di kasroh, tapi di doma. Dul Arsil Majidu. Kalau di doma sesuai dengan ilmu i'rab dalam bahasa Arab yang memiliki aras yang mulia. Siapa yang mulia? Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dia kasroh, dia menjadi miliknya aras. Ketika dia di doma, dia menjadi miliknya du, alias Allah. Ini istimewanya kaum muslimin dengan i'rab yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Maka mengetahui nasab itu bukan tanpa sebab, ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk wasilah menyambung silaturahim. Adapun kalau tujuannya untuk menyombongkan diri atau untuk mengetahui bahwa dia bernasab mulia dan dia sombong, maka ini tercela. Dijadikan mempelajari nasab sebagai wasilah untuk memudahkan seseorang silaturahim. Kalau untuk memuliakan diri, maka kemuliaan itu tidak didapat dengan nasab di dalam Islam. Iya, dia memang mulia dengan nasabnya, tapi dia belum tentu mulia di hadapan Allah dengan nasab yang dia punya. Karena ketika haji wada, Nabi kita berkhutbah,
Nabi mengatakan yang intinya bahwa tidak ada beda antara orang Arab dengan orang Ajam, semuanya sama. Tidak ada beda antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit merah, semuanya sama. Islam menghapus rasisme. Dia mulia dengan nasab, tapi di dalam Islam kemuliaan nasabnya itu belum tentu menjadikan dirinya lebih mulia dibanding orang lain. Makanya Rasul mengatakan, antum ingat-ingat hadisnya, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Saya tuliskan lagi. Ini terakhir. Rasul mengatakan, man batta'a bihi amalu, siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabu, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Tentu hafalkan ini. Bagus sekali sabda Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwa nasabmu itu gak akan manfaat di akhirat kalau amalmu lambat. Makanya Rasul juga mengatakan kepada Sofia, ya Sofia binti Abi Thalib, wahai Sofia, la ugni anki minallahi syai'an, aku enggak bisa melindungimu dari Allah sedikit pun. Padahal Sofia itu bibiknya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya Fatimah salini ma syi'ti, wahai Fatimah, mintalah apapun sesukamu, ma ugni anki minallahi syai'an, tapi ingat, aku nggak bisa melindungimu sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Padahal Fatimah ini anaknya Nabi, tapi Nabi mengatakan, aku tidak bisa melindungimu sedikit pun dari Allah. Artinya kedekatan Fatimah dengan Rasul tidak ada manfaatnya di hadapan Allah kalau dia tidak beramal soleh. Kalau dia lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan manfaat bagi dirinya sama sekali. Kalau seandainya nasab itu bisa bermanfaat, kemuliaan nasab bisa bermanfaat di akhirat, maka seharusnya paman Abu Thalib menjadi seorang yang paling beruntung di akhirat. Tapi nyatanya Abu Thalib ke neraka. Seandainya kemuliaan nasab itu bermanfaat di akhirat, seharusnya Abu Jahal itu menjadi orang yang selamat di akhirat. Tapi Abu Jahal di neraka tempatnya. Abu Jahal paman Nabi SAW, tapi di neraka tempatnya. Ini menunjukkan kemuliaan nasab itu sama sekali tidak manfaat di akhirat kelak. Kemudian hadis yang ke-73, hadis yang sama tentang keutamaan mempelajari nasab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, ikhfadu ansabakum, jagalah nasab-nasab kalian, tasilu arhamakum, dan sambunglah rahim-rahim kalian. Ketika nasab terjaga, maka rahim akan tersambung. Loh, mati ini. Fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat, karena sesungguhnya rahim yang jauh akan menjadi dekat, wa in kanat ba'idatan, meskipun dia jauh, wala qaruba biha idza ba'udat, dan tidak akan menjadi dekat apabila kamu menjauhkan rahim tersebut. Wa in kanat qaribatan, meskipun rahim tersebut dekat. Maksudnya begini, rahim yang jauh
Rahim yang jauh, hubungan yang jauh, meskipun dia jauh, kalau engkau mendekat, maka dia akan menjadi dekat. Rahim yang dekat itu akan tidak bisa menjadi dekat ketika engkau menjauh. Jadi nggak ada manfaat. Baik jauh, rahim yang jauh maupun rahim yang dekat, dia bisa, yang dekat bisa menjadi jauh ketika engkau tidak mendekat. Paham? Yang jauh tidak bisa menjadi dekat ketika engkau tidak mendekat. Yang dekat bisa menjadi jauh ketika engkau malah menjauh. Makanya disuruh menjaga nasab untuk mendekatkan rahim-rahim tersebut. Dan kata Ibnu Abbas sebagai bentuk peringatan, dia mengatakan wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah. Ingat, setiap rahim akan datang pada hari kiamat. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, rahim dirupakan menjadi makhluk. Rahim akan berubah menjadi makhluk. Amama sahibihi, dia berada di hadapan pelakunya. Tashhadu lahu bisilatin, dan dia akan bersaksi untuk pelakunya. Apakah dia menyambung silaturahim atau dia malah memutuskan silaturahim. In kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Kalau dia menyambung silaturahim, maka nanti di akhirat rahim-rahim tersebut akan tersambung. Tapi apabila dia di dunia memutuskan hubungan rahim, maka nanti di akhirat rahim tersebut yang akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jal itu akan memutuskan hubungan rahim terhadap dirinya. Artinya rahim ini sebuah amalan yang dia akan dirupakan makhluk oleh Allah Azza wa Jal, dan dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jal apakah orang ini suka menyambung silaturahim atau malah justru memutuskan silaturahim. Kalau dia suka menyambung silaturahim, dia akan disambung nanti di akhirat. Kalau dia suka memutuskan, maka dia akan protes, ya Allah, dahulu orang ini memutuskan hubungan silaturahim, dahulu orang ini tidak menyambung diriku. Maka hal itu akan menjadi sebab bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Karena sebab siapa? Kesaksian si rahim. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau bertanya. Ustaz Furqan. Ya, siapa dulu? Sud. Ayo Ustaz Furqan, tafadhol ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menceritakan pengalaman tentang hubungan kekerabatan. Ustaz tadi menerangkan bahwa waktu dikenalkan dengan saudara-saudara, Ustaz sempat mengatakan ini maksud saya apa enggak kan gitu. Betul. Yang saya tanyakan sampai sejauh mana atau turunan yang mana yang bisa menjadi makhluk kita. Terus yang kedua, seumpamanya ada saudara kita menikah, tetapi akhirnya diketahui kalau ini masih ada kekerabatan atau saudara, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jazakallahu khairan. Oke, masya Allah. Yang pertama tentang masalah mahram, itu yang pertama harus hafal memang. Kalau kita menghafal ayatnya tentu tidak bisa. Panjenengan hafal ayatnya mungkin tidak bisa. Karena tentang mahram itu disebutkan dalam surah An-Nisa di akhir juz 4. Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, kemudian wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati. Panjang sekali itu ayatnya. Artinya dikatakan mahram. Mahram itu adalah sesuatu yang
diharamkan. Diharamkan untuk apa? Menikah, bukan muhrim. Kalau muhrim itu artinya adalah orang yang berihram. Ya, orang yang berihram. Tapi yang betul adalah mahram, bukan muhrim. Karena dia dari kata harama yahrumu. Haram. Haram apanya? Haram dinikahi. Dan itu Allah sebutin banyak. Yang pertama seperti hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Berarti ibu kita mahram, ya kan? Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, saudari-saudari perempuan kalian. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian dari jalur bapak. Wa khalatukum, bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Wa ummahatukumul lati ardhanakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, berarti ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari perempuan kalian yang satu susuan, itu mahram. Kemudian wa ummahatunnisaikum, dan ibu-ibu dari saudara-saudara dari istri-istri kalian. Itu panjang. Kalau berdalil begini susah, tapi kalau ngimamin insya Allah saya hafal itu. Karena kalau begini kan sambil ngartikan, jadi susah. Kalau ngimamin insya Allah hafal saya. Itu panjang. Artinya Allah sebutin orang-orang yang haram dinikahin. Artinya selain orang-orang yang disebutin oleh Allah, maka dia masuk ke dalam non mahram. Kalau panjenengan pengen tahu batasannya, harus hafal yang mahram itu. Kalau mau mengambil intinya, maka intinya adalah setiap orang yang bukan keluarga asli kita, itu adalah bukan mahram bagi kita. Yang bukan asli darah kita, darah keturunan kita, yang berasal dari orang lain, itu berarti bukan mahram. Misal orang tua kita punya bapak, punya seorang adik, berarti kita panggilnya apa? Paman. Maka dia bibi lah, tante, kita laki kan, bibi. Maka dia mahram kita. Kenapa? Karena darah dia masih asli, dari bapak, dari kakek, masih asli. Nah, ketika bibi menikah dengan paman dan melahirkan seorang anak, maka anak ini bukan mahram kita. Melahirkan seorang anak perempuan, maka anak ini bukan mahram kita. Kenapa? Karena darah dia sudah nyampur. Saya ngambil kesimpulannya begitu. Darah dia sudah nyampur. Ini anak namanya apa? Ponakan apa sepupu? Sepupu. Kalau ponakan gimana? Gimana? Saya punya adik, punya anak. Oh, dari saudara kita. Tapi kok dari saudara orang tua namanya sepupu. Nah, sepupu bukan mahram. Kalau dari adik maka menjadi mahram. Baik. Gitu. Demikian juga dengan misalkan anak angkat atau anak mahram seayah atau mahram seibu dengan anak tiri. Dengan bedakan, kalau ibu kita punya anak, kemudian menikah dengan orang laki-laki yang juga punya anak, maka anaknya ibu kita dengan anaknya orang tadi namanya saudara tiri. Dia bukan mahram. Paham? Tapi dia bisa jadi mahram dengan syarat tertentu. Semisal sudah digaulin atau apa begitu. Kalau misalkan bapak kita punya anak kita, kemudian dia menikah dengan wanita lain dan dia punya anak juga, maka anak tersebut mahram kita. Namanya apa? Saudara sebapak.
saudara sebapak. Kadangkala orang bingung antara saudara sebapak, saudara seibu dengan anak tiri. Kalau anak tiri itu orang lain punya anak, bapak kita punya anak, terus nikah. Masing-masing bawa anak. Ini namanya saudara tiri. Kalau dia lahir dari satu bapak, maka dia saudara sebapak. Paham ya? Misalkan ibu bercerai dengan bapak, kita anaknya ibu kita. Ya, kita anaknya ibu kita. Kemudian ibu ini menikah dengan laki-laki lain. Kemudian ibu kita hamil lagi, adiknya kita. Maka adik ini namanya saudara seibu. Dia mahram. Paham? Dia bukan saudara tiri tapi saudara seibu. Nah, kalau panjenengan tanya tentang batasan mahram, intinya yang dari orang lain itu bukan mahram, tapi lebih gampangnya lagi adalah menghafalkan mahram yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian kadang-kala ada pertanyaan, bagaimana dengan saudara kakek dan saudara nenek? Dia mahram. Kakek ke atas, nenek ke atas, itu mahram. Kalau saudara kakek, saudara nenek punya anak, baru bukan mahram. Begitu silsilahnya. Baik. Kemudian yang kedua, kalau ada orang nikah, terus masih ada mahram, tapi kita tahu kata-kata jauh itu. Tapi ternyata betul-betul ada nasabnya atau ada yang ada nasab belum tentu mahram. Nggih. Betapa banyak di zaman Rasul alaihissalam yang mereka memiliki nasab dan ketemu. Seperti Khadijah dengan Rasul, itu ketemu nasabnya nanti di tingkatan keberapa. Orang-orang Arab itu saling bertemu nasabnya. Jadi yang ada nasab belum tentu mahram. Dinamakan mahram ketika seperti yang dihafalkan tadi itu. Jadi ketika dia menikah kemudian ternyata diketahui dia adalah mahramnya, mungkin karena dia kebodohan dia masalah mahram atau bukan ya, maka nikahnya batil. Nikah itu ada dua hukum, ada fasad, ada batil. Ya, fasad itu rusak, batil itu tidak sah. Itu nanti dipelajari dalam ilmu fikih. Saya nggak mau jelasin itu karena harus buka kitab lagi, khawatir keliru. Hukum nikah itu ada fasad, ada fasad, ada batil. Kalau dia menikah sama mahram, dia batil. Harus dibatalin, tidak boleh. Karena mungkin kebodohan dia terkait mahram, sehingga dia nggak tahu. Kenal perempuan, pacaran begitu kan, terus nikah. Ternyata perempuan ini masih ada saudara dengan orang tuanya, saudara dekat. Tapi kalau terpisah jauh, nggak pernah ada silaturahim, akhirnya dia nggak tahu kalau ini masih saudara. Menikahlah dia dengan mahramnya, itu nggak boleh. Contohnya, betul. Contohnya adalah Ali sama Fatimah. Itu kan ketemu nasabnya dengan Nabi alaihissalam di Abdul Muthalib. Ya kan? Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sedangkan Ali kan juga sama, kalau nggak salah ya, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ketemu nasabnya dengan Abdul Muthalib, tapi tetap dinikahkan dengan Fatimah oleh Nabi alaihissalam meskipun ketemu nasabnya. Nah seperti itu. Jadi yang ketemu nasabnya belum tentu menjadi mahram. Dan itu banyak banget di kalangan para sahabat. Kalau kita teliti pasti mereka ketemu begitu. Bahkan Aminah dengan Abdullah pun juga ketemu nasabnya nanti. Dan di antara kerennya adalah orang yang paling menjaga nasab itu adalah orang-orang Arab. Mereka bisa menjaga nasab mereka sampai ke atas, jauh sekali. Dan bahkan para ulama kalau antum lihat biografi mereka pasti disebutkan nasabnya panjang sekali. Kalau kita mungkin sampai kakek, sampai buyut, ke atasnya lagi kita nggak hafal. Tapi kalau orang-orang Arab, mereka betul-betul mencatat nasab mereka. Makanya para ulama itu mereka nyebutin katanya sampai 5
tingkatan, 6 tingkatan, atau bahkan mungkin 8 tingkatan mereka masih hafal. Itu hebatnya orang-orang Arab. Terjaga nasab itu. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Terakhir. Selain antum ada lagi enggak? Selain Mas Furqan ada lagi? Enggak ada. Terus kita panggil om, sedangkan di dalam agamanya sudah sama. Contoh Hamzah itu kan harusnya kami panggil kakak kalau perkataan Muslim, tapi kita panggil papa. Nah, sudah. Kemudian masalah ini Ahlul Bait ini kalau di tadi kan hadis itu kan mengatakan tidak ada keutamaan. Kalau di sini bagaimana? Sedangkan Syiah itu kan sangat mengagungkan Ahlul Bait pernyataan mereka. Kenyataannya tidak mengkafirkan sebagian Ahlul Bait. Bagaimana penjelasan? Yang pertama sepertinya ada suara saya yang lewat tidak masuk ke telinga kayaknya. Saya tadi di awal mengatakan saya nggak setuju dengan silsilah Jawa. Jadi kita sependapat, bukan beda pendapat. Jadi kenapa antum nggak setuju sama saya? Saya kan sama kayak antum pendapatnya. Saya mengatakan saya nggak setuju kalau pakai silsilah Jawa karena adik tersebut saya panggil om. Saya nggak setuju itu. Saya sudah mengatakan di awal, saya lebih suka sesuai dengan Islam. Kalau muda ya dipanggil adik, dipanggil keponakan. Kalau muda ya dipanggil adik, panggil apa gitu. Kalau tua ya dipanggil paman, panggil anu, sesuai dengan Islam. Jadi kita sependapat. Apa? Siapa? Hamzah bin Abi Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya kenapa? Ya pamannya Nabi. Terus? Tidak. Hamzah tua, seumuran dengan Abu Thalib. Yang paling muda itu si Abbas kalau nggak salah. Si Abbas. Kalau Hamzah tua. Hamzah tua. Yang paling muda itu si Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang lain. Itu muda. Itu yang dikirim oleh Nabi ke Habasyah untuk memimpin rombongan. Bahkan termasuk di antara yang melakukan negosiasi dengan Najasyi. Yang masih muda adalah Abbas. Kalau Hamzah tua. Afwan, bukan Abbas, Ja'far. Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Itu yang muda karena dia sempat mengikuti perang Mu'tah waktu itu di zaman Nabi SAW ketika menjelang wafatnya Nabi. Karena perang Mu'tah itu perang pertama Nabi SAW melawan Romawi. Setelah perang Mu'tah itu Nabi udah wafat, gak ada perang lagi. Itu perang terakhir Ba'da setelah Fathu Mekkah. Itu Ja'far dikirim dan Ja'far wafat di sana. Dan itu yang dikirim 3 jenderal pemuda. Dan waktu itu Ja'far umurnya 40 tahun. Ya, Ja'far bin Abu Thalib. Ya, itu yang paling muda. Tapi permasalahannya adalah orang-orang Arab ini tidak mengenal sebutan-sebutan khusus kayak kita. Mas, Pak D, Om, enggak. Kalau laki mereka panggil Ami, kalau bibi mereka panggil Amati. Udah itu aja. Enggak ada Mas. Mereka biasa manggil seperti ini, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, atau wahai anak bibiku. Itu mereka panggil seperti itu. Khol, ya sudah saya sebutkan di Al-Quran tadi sudah ada khol. Nah, kemudian terkait yang kedua masalah ya Al-Bait. Ada hadis khusus tentang itu. Hadis tentang ini. Rasul mengatakan taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara.
Yang pertama adalah kitabullah wa sunnati Rasulillah. Dalam riwayat lain, dan ini sahih, adalah yang pertama kitabullah wa ahlu baiti. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah dan ahli bait. Ini menunjukkan tentang keutamaan ahlul bait. Mereka memiliki kedudukan khusus di dalam Islam dan mereka dimuliakan. Tapi kemuliaan mereka tidak manfaat kalau mereka lambat amalnya, atau mungkin mereka pelaku kebid'ahan, atau mungkin mereka pelaku dongeng-dongeng khurafat. Kan banyak tuh dongeng-dongeng khurafat. Si fulan terbang begini, datang tiba-tiba menghidupkan orang mati. Ada satu cerita di Facebook itu, dia mengaku ahlul bait ya, karena nasabnya menyambung dengan Nabi SAW. Klaimnya demikian. Dia bercerita dia punya guru, ada muridnya yang meninggal, gurunya menulis surat diletakkan di bawah bantal kuburnya. Kemudian dia mengatakan, nanti kalau mungkar nakir datang, ditanya siapa Robmu, kamu jawab aja Habib Fulan. Siapa nabimu, kamu jawab aja Habib Fulan. Dikasih surat itu. Terus dia cerita bahwa mayat ini selamat dari mungkar nakir karena ada kata kuncinya Habib Fulan. Nah seperti ini nggak dimuliakan. Ya kalau memang seandainya ahlul baitnya itu betulan, kan ada yang seperti itu, dan itu banyak sekali seperti itu. Kalau Syiah di luar koridor kita, Syiah itu kebanyakan dari Persia. Dan saya ragu kalau mereka termasuk ahlul bait. Nah, betul itu. Syiah mengkafirkan ahlul bait. Karena Ibnu Abbas masuk ahlul bait. Tapi Ibnu Abbas tidak termasuk ke dalam jajaran ahlul bait yang diakui oleh Rafidhah. Ibnu Abbas masuk ahlul bait karena dia termasuk saudara atau keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, wallahu taala alam. Ada lagi? Nah, semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.